Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Zainul Fakihah dengan nomor NPM 21160311036 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas reguler B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Tina Kartika selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi mengenai penjelasan sifat-sifat stratifikasi sosial dan penjelasan mengenai status sosial beserta contoh-contohnya, serta mendeskripsikan akibat dari perbedaan status sosial. Penjelasan pertama yaitu mengenai sifat-sifat stratifikasi sosial beserta contoh-contohnya. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Stratifikasi sosial memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup ini merupakan masyarakat sulit untuk melakukan perpindahan status ke lapisan atas maupun ke lapisan bawah. Jalan untuk mencapai status pada sistem lapisan ini melalui kelahiran atau keturunan seperti pelapisan sosial berdasarkan kasta. Contohnya yaitu ada pada sistem kasta di Jawa. Di dalam kasta Jawa terdapat 2 golongan masyarakat. Yang pertama yaitu golongan darah biru, di mana golongan orang-orang yang menjadi keturunan ningrat atau bangsawan, sehingga yang bisa menjadi anggota golongan darah biru ini hanya garis keturunannya saja. Yang kedua yaitu golongan rakyat biasa, seperti masyarakat yang miskin. Hal ini menyebabkan tidak mungkin seseorang yang berasal dari keturunan orang biasa seperti petani miskin bisa menjadi anggota darah biru atau keturunan bangsawan. Sifat yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka. Sistem pelapisan sosial terbuka bersifat dinamis. Sistem pelapisan terbuka ini memberi kesempatan kepada individu atau kelompok naik pada lapisan atas atau mengalami penurunan hingga masuk ke lapisan bawah. Contohnya, terdapat seseorang yang memiliki status atau ekonomi yang rendah. Ia berusaha membuka sebuah usaha. Dalam beberapa waktu, usahanya terus mengalami peningkatan sehingga orang tersebut dapat memiliki banyak penghasilan yang dapat merubah status ekonominya berada di lapisan atas. Sifat yang ketiga yaitu stratifikasi sosial campuran. Sistem pelapisan campuran ini merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Salah satu contohnya yaitu ada pada masyarakat Hindu Bali, di mana mereka menganut sistem kasta. Di saat individu dari masyarakat Hindu Bali ini berpindah tempat, maka pelapisan sosialnya atau status sosialnya misalnya dalam bidang ekonomi akan ditentukan oleh usahanya, bukan lagi ditentukan dengan sistem kasta. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai pengertian status sosial beserta contoh-contohnya. Status sosial diartikan sebagai kedudukan sosial, yaitu tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan atau memperoleh status sosialnya dalam 3 macam. Yang pertama yaitu ascribed status, yaitu kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha dan tanpa memerhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Status ini diperoleh karena kelahirannya. Contohnya yaitu seperti jenis kelamin, gelar kebangsawanan, keturunan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu achieved status. Achieved status merupakan kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja, bersifat terbuka bagi siapa saja, bergantung pada kemampuan individu dalam mengajar serta mencapai tujuan-tujuannya. Contohnya yaitu seperti kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan, seperti guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu status atau kedudukan yang diberikan. Status sosial ini merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan melalui usaha. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Contohnya yaitu gelar kepahlawanan, gelar pelajar, teladan, dan lain sebagainya. Penjelasan yang ketiga yaitu akibat dari adanya perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial bisa menyebabkan konflik. Individu dengan status sosial yang lebih tinggi seringkali memandang remeh dan rendah orang status yang di bawahnya. Begitupun sebaliknya.
Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dan persaingan untuk mencapai status yang lebih tinggi juga menyebabkan konflik, contohnya perselisihan antara buruh dan pengusaha. Karena dalam masyarakat Anda atau individu memiliki perbedaan status sosial yang menyebabkan adanya lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial seperti penjelasan sebelumnya. Masing-masing individu dalam masyarakat pasti memiliki dua atau lebih status sosial yang disandangnya secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan adanya konflik status. Terdapat 3 macam dalam konflik status. Yang pertama yaitu konflik status bersifat individual, yaitu konflik yang dirasakan dalam batinnya sendiri. Contohnya, seorang wanita yang harus memilih sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga. Yang kedua yaitu konflik status antar individu. Konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain karena status yang dimilikinya. Contohnya perebutan warisan antara dua anak dalam keluarga. Yang ketiga yaitu konflik status antar kelompok. Adalah konflik kedudukan atau status yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Baiklah, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai soal yang diberikan oleh Ibu Tina Kartika. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.